Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Siti Musliha, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta kelas 10 3A program bimbingan konseling akan menjelaskan tentang konsep dasar perangkat kinerja dan program BK. Pengertian perangkat kinerja BK. Pengertian kata perangkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah alat perlengkapan, dan arti kata kinerja adalah kemampuan kerja. Jika kedua kata tersebut digabungkan maka akan didapatkan pengertian bahwa perangkat kinerja adalah alat perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, atau secara sederhana bisa diartikan sebagai alat perlengkapan yang digunakan ketika bekerja terkait dengan bidang BK. Maka pengertian perangkat kinerja BK adalah alat perlengkapan yang patut dimiliki oleh guru BK untuk menunjang kemampuannya dalam menjalankan tugas sebagai guru BK. Alat perlengkapan yang dimaksud adalah dapat berupa dokumen, media, ataupun peralatan lainnya yang dapat menunjang terlaksananya layanan BK dengan optimal. Berikutnya adalah pengertian program BK. Pengertian kata program adalah rancangan mengenai asas serta usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya yang akan dijalankan. Sedangkan pengertian kata bimbingan dan konseling adalah upaya bantuan yang memungkinkan peserta didik mencapai kemandirian antara mengenal dan menerima diri sendiri, mengenal dan menerima lingkungannya secara positif dan dinamis. Selain itu, peserta didik mampu mengambil keputusan, mengarahkan diri sendiri, dan mengoptimalkan potensi diri pada perwujudan konsep diri. Peserta didik memperoleh konsep yang sewajarnya mengenai dirinya sendiri, orang lain, pendapat orang lain tentang dirinya, tujuan-tujuan yang hendak dicapai untuk masa depannya. Jadi dapat diartikan bahwa pengertian program bimbingan dan konseling adalah rancangan mengenai kegiatan BK yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Selain itu, peserta didik juga diharapkan agar dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Program BK dibuat berdasarkan need assessment atau kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah, yang diperoleh melalui hasil penyebaran DCM-ITP, sosiometri, dan sebagainya. Tahapan yang terdapat dalam pembuatan program BK yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut atau mendesain perbaikan atau pengembangan program BK. Selanjutnya, fungsi dan tujuan adanya perangkat kinerja dan program BK di sekolah. Yang pertama, pengimplementasian aspek-aspek manajemen BK. Yang kedua, pendukung optimal proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengubah persepsi negatif yang muncul tentang BK melalui penyusunan perangkat kinerja BK dan program BK yang baik. Berikut langkah-langkah pengembangan perangkat kinerja. Pengembangan perangkat kinerja BK di sekolah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Pada peraturan pemerintah tersebut dijelaskan tentang administrasi atau perangkat kinerja guru BK atau konselor, meliputi mengelola buku masalah atau buku kasus, menginventarisir dan input data harian, data pendamping dan peminatan mereka, dan menganalisis kehadiran, absensi, keterlambatan, bolos, dan dispensasi yang ditindaklanjuti. Di dalam perencanaan program bimbingan dan konseling terdapat dua tahapan, yaitu yang pertama tahap persiapan atau preparing, dan yang kedua tahap perencanaan atau designing. Tahap persiapan terdiri dari satu, melakukan need assessment, yang kedua aktivitas, mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah, yang ketiga menetapkan dasar perencanaan selanjutnya yaitu tahap perancangan atau desain, terdiri atas satu, menyusun rencana kerja, kedua menyusun program tahunan, yang ketiga menyusun program semesteran. Pada tahap persiapan yang harus dilakukan yaitu melakukan asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. Hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseling dijabarkan dalam bentuk narasi sebagai dasar empirik bagi konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam merencanakan program bimbingan dan konseling di sekolah. Mendapatkan dukungan kepala sekolah dan komite sekolah berdasarkan hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseling. Guru bimbingan dan konseling atau konselor mencari dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru kelas, pengurus komite sekolah, dan kepala tata usaha untuk keterlaksanaan program bimbingan dan konseling. Upaya untuk mendapatkan dukungan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi.
Tahapan persiapan selanjutnya yaitu menetapkan dasar perencanaan program perencanaan layanan bimbingan dan konseling didasarkan pada layanan filosofis dan teoritis bimbingan dan konseling landasan berisi keyakinan filosofis dan teoritis guru bimbingan dan konseling atau konselor bahwa semua peserta didik atau konseling unik dan harus dilayani dengan penuh perhatian. Setiap peserta didik atau konseling dapat meraih keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan dibutuhkan upaya kolaboratif. Program bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Program bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap peserta didik atau konseli. Tahap berikutnya yaitu tahap perancangan penyusunan program tahunan bimbingan dan konseling. Struktur program tahunan bimbingan dan konseling terdiri atas rasional berdasarkan hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana prasarana, anggaran, biaya. Tahap perancangan berikutnya yaitu penyusunan program semester bimbingan dan konseling. Setelah guru bimbingan dan konseling atau konselor merancang program tahunan dalam bentuk kalender, maka dirinci kembali dalam bentuk program semester. Program semester ini dikembangkan berbasis pada rencana operasional atau action plan yang telah disusun sebelumnya. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.